Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Dewi, peserta Latsar CPNS BPSDM Kalsel, golongan 3, angkatan 10, kelompok 4. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk membuat learning journal tentang anti korupsi. Berikut paparan dari saya. Dampak negatif korupsi. Dari segi tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dampak negatif dari segi tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Pengertian kata korup. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, busuk, palsu, suap. Menurut Kamus Hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menurut The Lexicon Webster Dictionary, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Kamus Hukum, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi: penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pencegahan korupsi atau preventif dapat diperbaiki dengan dua cara. Yang pertama, perbaikan sistem, peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kedua, dengan perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Spiritual accountability atau sadar nilai-nilai ketuhanan dan memahami hakikat kehidupannya.
Tanggung jawab spiritual atau spiritual accountability yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, sehingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas perbuatannya kepada manusia dan alam, atau menjadi manusia yang amanah, berempati, dan santun. Dan dengan sendirinya mendorong manusia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, bersabar, dan mensyukuri nikmat Tuhan dan mewujudkannya dalam setiap langkah dan tingkah laku. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Ia tidak ingin urusan dunia merusak perjanjiannya dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan setelah dunia. Tunas integritas yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia untuk membangun sistem integritas organisasi. Peran tunas integritas yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. 2. Berpartisipasi aktif membangun sistem integritas, peluang korupsi ditutup. 3. Mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Tingkatan level komitmen. Yang pertama, berontak. 2. Menggerutu di belakang. 3. Ikut dengan terpaksa. 4. Ceria berkontribusi. 5. Komitmen sepenuh hati. Dan 6. Bahagia berkarya. Level komitmen yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Indonesia dengan budaya integritas yang tinggi. Impian tersebut merupakan terminal antara dari perjalanan untuk mencapai tujuan nasional. Sekian learning journal anti korupsi saya. Semoga kita dapat memastikan adanya kesadaran anti korupsi hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi. Pada akhirnya semua kita dapat membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.